Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Hai. Apa kabarnya anak-anak semuanya? Baik. Oke, alhamdulillah baik. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran fisika pada hari ini, Ibu minta tolong kepada salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Boleh untuk Diki untuk memimpin doa pada hari ini. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Oke, untuk materi pada minggu ini adalah gelombang bunyi. Lalu adapun tujuan pembelajaran pada hari ini adalah peserta didik mampu mendeskripsikan gelombang bunyi. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi gejala-gejala pada gelombang bunyi. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis sifat-sifat pada gelombang bunyi. Dan yang keempat, peserta didik melakukan kegiatan percobaan melalui proyek yang dikerjakan berdasarkan materi gelombang bunyi. Oke, yang selanjutnya ada klasifikasi pada gelombang bunyi. Yang pertama ada infrasonik gelombang bunyi dengan frekuensi kurang dari 20 Hz. Pada frekuensi ini gelombang hanya dapat didengar oleh binatang tertentu, misalnya jangkrik. Nah, dari gelombang infrasonik ini kira-kira dari anak-anak ada yang tahu nggak nih? Contoh dari gelombang infrasonik ini apa saja? Boleh diangkat tangannya? Oke, boleh silakan kepada Diki. Kayak gempa bumi, letusan gunung berapi, dan hewan laut. Oke, betul sekali jawabannya Diki. Tepuk tangan dulu untuk Diki. Oke, yang kedua ada audiosonik gelombang bunyi dengan frekuensi berkisar antara 20 Hz sampai 20.000 Hz. Dan audiosonik adalah bunyi yang dapat didengar oleh manusia. Nah, dari contoh audiosonik gelombang bunyi, adakah yang tahu? Boleh angkat tangan? Bu, Oke, boleh kepada Kezia? itu Bu, suara manusia, alat musik, dan hewan. Oke, betul sekali Kezia. Boleh tepuk tangan untuk Kezia. Oke, yang terakhir nih, ada ultrasonik gelombang dengan frekuensi di atas 20.000 Hz. Dan binatang yang dapat mendengar bunyi ultrasonik antara lain anjing dan kelelawar. Nah, dari ultrasonik gelombang ini, adakah yang tahu contoh dari gelombang ini? Saya Bu, Oke, boleh pada sama? alat-alat medis, terus peralatan elektronik sama alat pengusir hama. Oke, betul sekali kepada sama. Boleh tepuk tangan untuk sama. Yang selanjutnya ada materi dari efek Doppler. Dari anak-anak ada yang ingin membacakan dari materi efek Doppler ini? Saya Bu, Oke, boleh silakan kepada Aulia. dari sini ya. Iya, boleh. Efek Doppler adalah peristiwa naik atau turunnya frekuensi gelombang bunyi yang terdengar penerima bunyi ketika sumber bunyi bergerak mendekat atau menjauh. Contoh efek Doppler dapat dilihat pada gambar di bawah. Pada saat sumber suara diam, kedua penerima pendengar besar frekuensi yang sama. Saat sumber suara bergerak, salah satu penerima mendengar frekuensi yang lebih besar dari sebelumnya dan penerima lain mendengar frekuensi yang lebih besar dari sebelumnya. Di sini ada persamaan efek Doppler adalah Fp sama dengan V plus minus Vp per V plus minus Vs dikali Fs. Keterangannya ada Fp sama dengan frekuensi pendengar, yang satuannya itu Hz, terus Fs frekuensi sumber bunyi, satunya Hz, Vp kecepatan pendengar M per S, Vs kecepatan sumber bunyi M per S, dan V sama dengan kecepatan rambat udara 340 meter per S. Oke, baik. Terima kasih kepada Aulia yang telah membacakan materi dari efek Doppler. Baik, nah selanjutnya di sini ada perumusan dari efek Doppler. Jadi dalam rumus efek Doppler ada beberapa perjanjian tanda. Jika Vs-nya bernilai positif, maka sumber bunyi menjauhi pendengar. Dan jika Vs bernilai negatif, maka sumber bunyi mendekati pendengar. Dan jika Vp bernilai positif, maka pendengar mendekati sumber bunyi. Jika Vp bernilai negatif, maka pendengar menjauhi sumber bunyi. Oke, untuk selanjutnya Ibu ingin meminta anak-anak untuk melakukan percobaan gelombang bunyi gelas bernyanyi. Oke, di sini juga terdapat langkah-langkah ya. Jadi yang pertama kita akan memberikan label pada gelas keramik di sini dengan A, B, dan C. Nah, isi gelas dengan air. Jadi gelas A ini kita isi dengan penuh, yang ini kita isi dengan setengah, yang ini kita isi dengan seperempat. Lalu ketuk-ketuk gelas A, B, dan C dengan sendok. Lalu kita bakalan menuliskan pengamatan di lembar kerja dengan skala 1 sampai 5 untuk menilai tinggi rendahnya nada yang dihasilkan. Oke, langsung saja kita tuang ya ke sini. Gelas A kita tuang hingga full. Oke, untuk gelas B kita tuang setengah gelas ya. Selanjutnya gelas C kita tuang seperempat.
Oke, selanjutnya kita coba, menurut langkah tadi kita coba ketuk-ketuk gelas menggunakan sendok. Kita coba ketuk gelas A yang berisi full air. Suaranya seperti itu. Lalu untuk setengah gelas kita coba ketukan. Suaranya seperti itu. Lalu untuk gelas yang ketiga kita coba ketukan. Nah, suaranya seperti itu. Oke, nah setelah kalian mendengar suara ketukan tadi, ibu ingin meminta anak-anak untuk membuat dua kelompok. Jadi satu kelompoknya bisa 3 orang sampai 4 orang untuk menganalisis gelas ini mengapa suara yang dihasilkan ini berbeda. Oke, anak-anak gimana? Udah buat kelompok atau belum? Udah belum. Oke, boleh untuk perwakilan kelompoknya dicoba dulu gelasnya atau kelompok yang lain untuk mencoba, silakan. Untuk kelompok 1 dan 2. Oke, siapa yang mau duluan? Oke, boleh di gelas selanjutnya? Ya, selanjutnya. Ya, oke. Boleh untuk Aulia? Oke. Oke. Nah, seperti itu ya anak-anak untuk percobaan hari ini. Nah, Ibu minta untuk anak-anak sekalian untuk menganalisis nih kenapa di setiap gelas itu suara yang dihasilkan itu berbeda. Boleh untuk waktu pengerjaannya selama 15 menit ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Oke, bagaimana anak-anak? Apakah sudah selesai? Sudah, Ibu. Oke, karena sudah selesai, Ibu meminta kepada salah satu perwakilan kelompok untuk menjelaskan kesimpulan yang kalian dapatkan dari percobaan tadi. Oke, boleh kepada Royhan dipersilakan. Oke, jadi kesimpulannya yaitu berarti semakin banyak air yang di dalam gelas, berarti semakin rendah juga nada bunyi yang dihasilkan. Nah, berarti hal tersebut tuh terjadi karena semakin banyaknya air, panjang kolom udara yang bergetar menjadi lebih pendek sehingga menghasilkan nada yang lebih rendah. Oke, terima kasih kepada Royhan dan kelompoknya. Beri tepuk tangan untuk kelompok Royhan. Oke, betul sekali ya yang telah dijelaskan oleh Royhan. Jadi pada percobaan ini menggunakan gelas kaca yang diisi dengan volume air yang berbeda dan kemudian diketuk dengan alat seperti sendok. Jadi saat diketuk, gelas menghasilkan bunyi karena getaran yang terjadi pada permukaan gelas dan kolom udara di dalamnya. Jadi volume air mempengaruhi frekuensi dan nada bunyi. Jadi untuk gelas yang lebih banyak air, gelas yang ini A dan B itu airnya menyerap sebagian besar getaran. Jadi sehingga menghasilkan bunyi bernada lebih rendah atau frekuensinya lebih kecil. Dan jika gelas yang lebih sedikit air seperti gelas yang C ini, getarannya lebih dominan pada permukaan gelas dan udara sehingga menghasilkan bunyi bernada lebih tinggi. Jadi frekuensinya itu lebih besar. Nah, perbedaan nada terjadi karena interaksi antara gelas, air dan udara di dalam gelas. Gelombang bunyi yang dihasilkan bergantung pada jumlah air yang mengubah panjang kolom udara dan kemampuan gelas bergetar. Nah, dari percobaan tadi itu juga ada prinsip yang namanya resonansi. Jadi gelas yang diketuk bergetar pada frekuensi tertentu dan air di dalam gelas mengubah frekuensi resonansi tersebut. Oke, karena kita telah melakukan percobaan dan juga materi yang telah disampaikan tadi, mungkin sekian ya untuk materi gelombang bunyi pada hari ini. Tapi selanjutnya Ibu meminta ke kalian untuk mengerjakan soal latihan yang ada di modul fisika di halaman 53 ya, dan dikumpulkan esok di ruang guru. Baik Ibu. Sampai sini apakah ada yang ingin bertanya? Tidak ada, Bu. Ada, Ibu. Oke, karena tidak ada pertanyaan, Ibu cukupkan untuk materi hari ini. Karena tadi telah dibuka dengan doa, Ibu ingin minta lagi untuk Diki untuk menutup dengan doa. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Oke, terima kasih kepada Diki yang telah memimpin doa dan terima kasih juga kepada anak-anak sekalian. Ibu mohon maaf jika terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di minggu depan. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.